A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah zuhur yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Pertama, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sudah berada di tempat yang sangat nyaman, tempat beribadah. Pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu-ibu, akan dikemukakan hal-hal yang menjadi kebiasaan para sufi. Makanya dimulai tadi dengan kalimat sebahagian dari doa iftitah yang biasa dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tekad kita ya. Setelah kita membaca takbir, tekad yang kita sampaikan kepada Allah sebelum memulai yang lain dalam rukun salat itu, kita kemukakan tekad. Apa tekad kita? Sungguh seluruh ibadah yang bisa saya tunaikan, baik ibadah-ibadah salat, puasa, haji dan seterusnya, seluruh kehidupan yang saya hadapi, yang saya lakukan, dan kematian nanti itu semuanya lillahi rabbil alamin. Itu semuanya karena Allah dan diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Bapak, ibu-ibu, itu tekad yang kita baca setiap waktu sholat. Harapannya apa itu? Harapannya kita ini semua mempengaruhi sikap yang sudah kita buat itu dalam bertindak, dalam berbuat, dalam bekerja. Itu yang penting. Apalagi dalam bekerja, menunaikan tugas. Maka kultur yang dimodifikasi oleh para ulama sufi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mereka menyebut yang pertama yang harus dibudayakan betul itu adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan sir, tertutup, atau di tempat yang terang. Ketika mengerjakan pekerjaan kita atau melaksanakan tugas untuk orang lain. Ketika menunaikan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pribadi.
Kuncinya kata orang sufi takwa. Takwa Allah itu artinya hati-hati Allah melihat, hati-hati Allah mendengar. Pesan ini kaum muslimin, kaum muslimat, sangat penting kita resapi untuk mempengaruhi berbagai aktivitas yang kita lakukan. Seandainya tekad ini mantap terpakai oleh semua orang, kita akan sulit menemukan kebincangan, keonaran, dan sebagainya. Karena kapanpun dan di mana saja mereka dipantau dan dicatat, diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memberitahukan, Allah itulah yang paling dekat dengan kita. Lebih dekat dari apapun. Resapan ini amat penting. Kaum muslimin, bapak ibu, untuk kita menghadapi berbagai tugas-tugas ke depan. Yang prinsip ini dulu, bahwa kita yakini 100% siang malam, pagi sore, tertutup, di tempat tertutup atau di tempat terbuka, Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat. Petugasnya mencatat apa yang kita lakukan. Maka ini yang oleh istilah orang sufi, taqwallah fis sirri wal alaniyah. Yang kedua, kultur yang harus kita lakukan itu wattiba'is sunnah fil aqwal wal af'al. Ikut sunnah Nabi, baik waktu bicara maupun waktu bertindak. Bicara itu bukan ngomong lisan ini saja maknanya, tapi ketika membuat kebijakan, ketika membuat regulasi, ingat sunnah Nabi. Di sini pentingnya kaum muslimin dan kaum muslimat. Kita itu betul-betul dipengaruhi oleh ajaran agama kita ini, supaya semuanya menjadi lurus, supaya semuanya menjadi tepat guna. Itu yang kedua. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kita harus catat, itu ada sunnah Rasul. Bila tidak ada sunnah Rasul, paling tidak bermaslahat untuk siapapun yang kita kerjakan itu. Yang ketiga, kultur yang ingin dikembangkan oleh para sufi, al-i'rad anil khalqi fil iqbal wal idbal. Al-i'rad itu berusaha untuk tidak terlalu terpaut kepada makhluk yang banyak ini, apapun modelnya. Dalam artian tidak terlalu menghadap dan tidak pula membelakang 100%. Karena kita hidup di dunia seperlunya saja. Ini yang disebutkan oleh para sufi. Jadi kultur yang harus kita kembangkan biar kita nyaman dan aman, itu dia. Tidak boleh terlalu berambisi. Ketika ambisi menonjol, orang lain kita anggap salah. Orang yang tidak sama dengan kita, kita anggap melawan kita. Itu Pak. Yang keempat, sikap redha. Sikap rela hati menerima ketentuan Allah dalam bentuk rezeki, dalam bentuk umur, dalam bentuk kesehatan. Ridha kita, ridha anillahi fil qalil wal katsir. Reda kepada ketentuan Allah, apakah sedikit atau banyak,
Sebab bagi orang sufi, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak dan sedikit itu tidak ada masalah. Semuanya ujian. Kita peroleh yang banyak, itu akan menjadi ujian berat. Maka bagi kultur sufi bukan soal banyak atau sedikit, tapi berpikir rela, ridha dengan ketentuan Allah. Itu persepsi ini yang amat penting kaum muslimin. Tidak untuk disebut-sebut. Jadi orang sufi itu sebetulnya membangun persepsi berpikir untuk menghadapi berbagai kenyataan itu. Yang kelima, ar-ruju'u ilallahi bis-sarra'i wad-dharra. Tetap merujuk kepada Allah, tetap melapor kepada Allah, baik ketika senang maupun ketika dalam menghadapi masalah. Bahkan diajarkan setiap kita menghadapi masalah, kita salat sunat. Salat sunat apa? Salat sunat ketika menghadapi masalah. Sakit sedikit, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau para sufi, dia beribadah. Dia salat tahajud tengah malam kalau dia sakit. Dia lebih memperbanyak ibadahnya itu tengah malam kalau ada masalah gangguan pikiran. Itu namanya arruju ilallah fis sarai wad dharra. Ketika senang tetap kita melapor kepada Allah. Semuanya alhamdulillah. Kalau kita sehat, kita bersyukur pada Allah. Kesehatan ini kita manfaatkan untuk beribadah, untuk merakit dan kebaikan di berbagai hal. Kalau kita sakit, justru ketika itu kita meningkatkan kesadaran dan ketaatan, maka semuanya masih bermanfaat. Lebih dari itu, kebiasaan sufi adalah semua yang datang dan diterimanya itu adalah ketentuan Allah. Sakit disyukuri karena itu yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Ketika kita senang, kita syukuri itu yang dipilihkan oleh Allah pada kita. Berpikir seperti ini kaum muslimin dan kaum muslimat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, insya Allah tidak banyak rintangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk menjadikan persepsi berpikir kita. Bahkan lebih jauh dari itu ingin dikatakan, sebetulnya orang tarikat dan orang sufi mengutamakan perbaikan persepsi berpikir untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman hidup, sehingga tidak mengurangi kedekatan dan ketaatan kepada Allah dalam kondisi apapun. Inilah beberapa intisari bagaimana orang sufi menghidupkan semangat tasawufnya. Itu 5 hal itu. Pertama, bertakwa kepada Allah, baik secara terbuka maupun tertutup. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul untuk perbuatan dan perkataan. Ketiga, tidak terlalu terikat kepada kehidupan dunia. Keempat, reda dengan segala keputusan Allah, baik sedikit atau banyak. Yang kelima, selalu merujuk kepada Allah dalam kondisi apapun, sehingga kita selalu saja meminta bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita tunaikan ini makin hari makin
terbentuk rasa dekat dan akrab dengan Allah, sehingga kita yakin apapun yang kita kerjakan Allah mencatat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat. Kalau persepsi ini terpakai dalam kehidupan kita kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak banyak masalah yang akan kita hadapi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.